kita mau nanya-nanya sesuatu yang banyak banget sebenarnya agak rancu di luar sana ya. Dan kita mau tanya-tanya dia, kebenarannya seperti apa. Yang pertama, kenapa sekarang ada di Bagong Biru Pariwisata? Tapi alhamdulillah loh, Dik. Dari Januari kita on ya, buka, sampai bulan ini, hampir nggak ada sih yang komplain ya. Halo semuanya, ketemu lagi sama Mas Arkan. Jadi hari ini karena aku lagi di Malang ya, kemarin abis pulang dari Jakarta naik bus M-Trans, hari ini nganggur, nggak ngapa-ngapain. Jadi kita mau main ke salah satu temanku yang udah lama nggak ketemu, megang salah satu PO pariwisata di Malang. Dan kita mau gerbek garasinya yang berada di Jalan Karya Timur nomor 74. Jadi kita langsung masuk aja, tapi sebelumnya kita laporan dulu ke security-nya. Ayo Pak. Mau ketemu Mbak April? Ada? Oh ada ya? Ini langsung aja apa gimana? Oh lewat sini? Oke. Kita masuk. Yang punya wilayah sibuk banget ya, yuk kita samperin dia. Apa sibuk banget nih? Kak, sibuk sekali. Aduh, sibuk. Gimana? Ibu ini ya, halo, apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat juga lah, tapi alhamdulillah. Udah lama, sebenarnya rumah kan di sini sekarang, terus juga dekat kan. Minggu kemarin aku main, tapi nggak bikin video, dan banyak banget teman-teman yang nanyain nih, kok di Malang tapi nggak main ke Mbak April, Kak April tuh gimana ini? Akhirnya ya udahlah kita main, dan aku pengen diajak lihat-lihat ada apa aja di sini, Kak. Boleh ya. Tapi ini eksklusif banget loh. Kenapa karena eksklusif? Biasanya gue kemarin-kemarin nggak mau. Oh gitu? Kenapa nggak mau? Sibuk banget. Sibuk ya? Dulu kan kita juga ketemu pas masih COVID ya. Nganggur-nganggur semua orang-orang, akhirnya kita gabut, muter. Sekarang udah sibuk ya? Udah banget. Udah susah ditemuin. Udah susah kerja sama orang soalnya. Nah, gitu. Oke, ini mulai dari mana Kak? Kasih lihat aku apa ya? Lu udah sempat lihat kan kanan kiri nih tadi? Sudah lihat. Ini baru nyampe semua. Oh iya? Baru nyampe tadi malam. Waduh. Untung, kalau lo kemarin datang ini kosong. Nggak ada yang bisa dibahas. Oh. Laku keras. Wih, mantap sekali. Alhamdulillah, peminatnya banyak. Iya dong. Iya. Jadi biar di Malang ini lebih bervariasi lah. Betul. Untuk bus pariwisatanya kan. Kau tahu apa nih? Ada berapa kelas sih bus di sini? Kalau tipenya sendiri, sebenarnya ada beberapa tipe yang membedakan itu dari seat. Oh, seatnya? Iya, kalau kelasnya sendiri kita ada kayak 3 kelas ya. Mungkin 3 kelas karena kita punya yang big bus itu, yang seatnya standar kayak 48, 44, bangku 22, bangku 23, isi 59, itu kan standar ya untuk jualan. Tapi kita juga punya yang luxurious. Oh, yang luxurious. Yang ada di belakang aku. Oh, ini tadi disiapin. Ini lagi mau nyiapin. Ini tadi ada apa emang? Ada apa? Jadi kalau untuk urusan bersih-bersih semuanya, preparing itu memang aku mau nggak mau harus ngecek sendiri. Oh. Ada juga orangku namanya Mas Heri. Nah, kalau mau sewa bisa ke Mas Heri. Langsung Mas Heri yang marketing. Ya, nomornya di sini lah. Nomornya ada di bawah ini. Nah, jadi balik lagi ke VVIP ini yang luxury. Ini spesial banget karena ada karaoke roomnya. Oh. Seatnya jumbo-jumbo. Total seat ada 12. 12 doang? 12 doang. Lega banget dong? Lega. Oke. Ini lagi preparing nih. Jadi buat apa di prepare? Ada orang penting. Orang penting yang sewa, beliau butuh grong senior untuk keliling lah. Oh, namanya grong senior. Grong senior. Mau tahu nggak artinya grong senior apa? Artinya? Itu dalam bahasa Perancis. Oh, Perancis. Grong kan besar. Senior itu bangsawan. Oh, I see. Jadi inilah busnya ya. Betul. Ini lagi diberesin sih dalamnya. Ntar mungkin kita lihat-lihat pas udah selesai ya? Udah selesai ya. Oke. Jadi di sini ada apa aja nih di garasi ini? Ini kan bus-bus parkir. Ini total kita ada yang medium juga. Oh, lihat ini yang medium. Ayo kita lihat ya medium. Nah. Total ada berapa sih busnya di sini? Kalau yang medium kita yang canter ini ada 4 unit, yang OF
917 kita ada 2 unit. Ini Canter Mitsubishi. Oh, Mitsubishi Canter. Sorry ya, Bro. Ini kita lagi perbaikan kecil-kecil. Wah, ini Mr. Joko. Mr. Jokonya nongol. Mr. Joko ini the best lah untuk painting, untuk repair-repair se-area Kota Malang. Se-Jawa Timur apa, Pak? Jadi, ini yang Mitsubishi Canter. Jadi ada 4 unit. Ini isi seatnya 29. 29. Oke. 29. Ini pun kelihatan nyaman banget. Iyalah, pasti nyaman lah. Apalagi seatnya rimba kencana. Wah, udah. Sip. Cocok. Sekalian ya, Kohai. Kohai. Bisa kali. Nah, jadi ada 4 unit yang Canter. Oke, terus yang OF itu memang X-nya M-Trans. Oh, X-nya M-Trans. Yang memang udah nggak dipakai, terus akhirnya kita jadikan pariwisata. Itu 2 unit doang. 917 yang panjang. 917 yang medium long. Oh, oke. Itu isi seatnya 35 1 unit dan 39 1 unit. Oh, 35 dan 39. Terus yang big bus yang biasa nih berarti? Ada yang big bus yang standar, ini ada yang 2 unit, ada toiletnya. Oh, ada toiletnya? Ada, 2 unit yang isi 44 sama 45. Oh. Terus habis itu ada 2 unit yang sama smoking area, itu isi 59. 59. Jadi 222 ya? Terus ada yang lagi keluar itu X Krakatau Steel. Oh. Yang Laksana. Yang Laksana. Itu X Krakatau Steel itu isinya 47. Laksana satu-satunya? Satu-satunya. Kalau yang ini semua tentrem. Oh, semua pakai tentrem sampai mediumnya juga. Mayoritas kita dari tentrem semuanya. Terus ada juga yang seat 48. Itu yang lakunya minta ampun. Ini you are the lucky one karena pas dia ada di sini. Sebenarnya harusnya jalan terus. Oh, gitu. Baru udah sampai semalam itu ya. Baru nyampe semalam semua. Itu yang paling laku banget. 48, 44, 45 itu wah, ampun-ampun deh. Ya. Hampir nggak ada istirahatnya. Oh gitu? Mantap dong, biar nambah bus terus nanti. Amin. Yang mana kita bisa lihat dalamnya ini? Boleh, ayo. Boleh. Mau yang mana dulu nih? Mau yang 102 ada toilet? Oh, ini ada toiletnya? Ada. Boleh. Oke, ayo. Lihat dalamnya seperti apa. Aku kasih lihat nih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ini seat 44. Oh, 44. Oh, 22. 22. Oh. Si 22, terus semua unitku ada dispenser. Oh, semuanya? Semua. Mau yang 59 juga ada? Ada. Oh, kecuali gitu. yang 47. Yang X Krakatau tadi nggak ada. Dan yang medium juga nggak ada, karena sempit, nggak cukup. Nggak muat dong. Jadi ini yang seat 22, ada toilet di bagian belakang, dan ini nyaman banget. Iya, nyaman. Terus, kalau nanya nih ya, kalau lu nanya sebelum nanya, kenapa sih kok bahannya jadi gampang banget untuk dibersihkan? Oh iya. Jadi sekali lap gini udah langsung bersih. Yang bahaya kan kalau bahannya bludru. Itu gua ada bludru. Oh ada? Tapi yang Canter? Tapi bludrunya spesial. Itu gue mix juga. Nggak 100% bludru, cuman tengahnya oh, bludru. Iya. Dan udah anti tungau. Bis bahala zaman dulu tuh lu tahu-tahu bludru gatel gitu lah. Kalau sekarang Rimba udah punya yang bludru anti tungau. Oh, jadi anti kutu lah. Anti kutu. Jadi nggak khawatir lah sekarang bludru sekarang tuh udah yang kayak ya ada level-levelnya lah. Iya, bahannya nggak kayak yang zaman dulu kan. Enggak, udah bagus. Dulu tuh kalau bahan bludru seminggu aja nggak divakum, di sini tuh langsung gatal-gatal semua. Gatal. Dan kalau satu udah kena nih semuanya orang naik ya, ada yang berketombe atau maaf nempel, ya, kan? sekali aja itu satu ada, itu pasti akan beranak. Oh iya? Langsung berkembang gitu. Ya? Langsung berkembang. Juga kalau bludru kan misal ya pariwisata kan ada anak-anak, ketumpahan minuman. Nah kalau ini tinggal seret gitu aja dia udah langsung hilang, ini, langsung bersih. Langsung bersih lah intinya. Jadi ya menghemat waktu pembersihan lah ya. Terus semua bis Bagong Biru pariwisata ini udah Android, mic-nya wireless semua, CCTV ada di 3 titik. So is more safety lah. Benar. Oh iya, 1, 2, 3 ya sama ke depannya. Sama tengah tuh. Jadi semua kejangkau dari depan sampai nyetir, sampai yang belakang naik dari belakang itu jelas banget. Iya. Karena kadang kan ya customer-nya komplain, supirnya ugal-ugalan. Kita bisa cek kalau kita bisa cek langsung di CCTV. Bener nggak sih jam segini ugal-ugalan? Bener, kayak gitu. Dan kita lebih bisa pantau sih. Bener, sebelum ada komplain jangan sampai. Iya. Betul. Tapi kalau Bagong Biru, jangan sampai ada yang ugal-ugalan. Bosnya galak. Gua tatar bukan masalah galak.
Karena kan ada spesifikasi. Iya, gitu. Jadi kan sebelum masuk kan emang ketat kan. Betul. Karena sebelum sekarang itu aku pernah ikut ke test driver ya. Luar biasa, ketat sekali. Tapi emang itu kan standar ya. Setiap perusahaan kan punya standar masing-masing. Harus. Ya biar ketika melayani customer ya nggak ada komplain kan, menghindari komplain. Jadi dari depan emang bener-bener ya kayak gini, kita harus kayak begini. Karena kan keamanan. Betul. Betul. Oke, kita lihat apa lagi nih? Mau yang mana? Mau yang Canter? Yang Canter boleh. Boleh. Waduh, dibedah ini semua garasi kita lihat ini. semua. Let's go. Ayo. Yang Mitsubishi medium Euro 4. Euro 4. Oh, semua udah Euro 4. Sudah yang terbaru lah. Oke. Angkanya pemilihan kru pun itu juga nggak sembarangan. Ya, karena beda ya. Pengoperasiannya itu beda ya. Beda banget. Kayak yang Big Bus tadi, RK260 sama RK280 beda. Lain. Porsche-Snellen udah lain. Benar. Jadi benar-benar harus yang mumpuni lah. Benar. Gitu. Ayo, naik sini. Wah, bagus ya. Nah, mewah ya. Ayo masuk. Oh, ini yang tadi dibilang tengahnya ada bludrunya. Betul. Oh, oke. Jadi ini perpaduan lah. Perpaduan antara bludru sama yang ini. Iya. Sebenarnya bludru tuh enak. Kalau malam kan anget ya. Bisa menghangatkan badan. Cuma ya butuh perawatan ekstra aja sih. Harus rajin-rajin, helper harus rajin-rajin buat ngevakum. Bener. Nah, perusahaan menyediakanlah vakum itu. Betul. Kayak gitu. Jadi emang ya kembali ke krunya sih sebenarnya. Bus bagus atau enggak sih. Betul. Makanya setiap kali, ya namanya manusia ya, aku nggak luput untuk selalu ngingetin gitu. Betul. Gimana caranya ya dengan setiap kali aku di garasi, aku ngecek satu-satu. Oh gitu? Oh iya, kalau ada yang kurang dikit, aku pasti aku ngomong ke Mas Heri, tolong kru ini diingatkan, ini masih kurang. Dan selalu aku foto, jadi mereka biar tahu. Biar ada bukti otentiknya, iya. Ini loh, kenapa begini? Bukan gitu ya? Kita cari-cari, tapi memang aku selalu ngasih penataran ke beliau-beliau ini, bahwasanya kalau saya sebagai penumpang duduk nggak bersih, itu geli. Betul. Dari hal-hal kecil-kecil aja. Iya, betul. Dan pariwisata itu biasanya kalau sekali kapok, dia nyebarin. Mulut ke mulut ini cepat. Dia nyebarin langsung, udah jangan naik itu. Kemarin nyewa gini. Gitu. Tapi alhamdulillah loh, Dek. Dari Januari kita on ya, buka, sampai bulan ini, waduh, hampir nggak ada sih yang komplain ya. Ya, alhamdulillah ya, karena itu udah ada ininya kan. Betul. Peraturan ditegakkan. Betul. Lu udah pernah cobain Canter belum sih? Belum. Apalagi yang Euro 4 kan? Yang Euro 4 belum ya? pernah. Ini ada perbedaan. Apalagi kita ada switch on off untuk menjaga lah supaya aki ini cut off-nya listrik ya. Oke, I see. Sekarang udah ada kayak gitu-gitunya juga. Yep, cakep sih. Thank you. Warna-warnanya oke ya? Keren. Oke. Keren. Dalamnya. Mewahnya dapat, luxury-nya dapat walaupun dia medium ya. Dan ini nyaman. Lu lihat, gue kan 170 ya. Gue duduk gini nih masih yang jaraknya masih oke ya. Masih oke banget. Dan ini tuh udah jadi ada langganan lah, salah satu suster-suster lah. Oh, hobi. Selalu pakai ini. Thanks God lah. Keren. Thank you loh. Sebelum Grong Senior ini kelar ya, ini kan masih dibersihin nih. Ntar nunggu kelar, kalau udah bersih, gue persiain dulu lah, lihat. Oh, lihat yang paling boleh. Atasnya nih dari Bagong Pariwisata ya. Yang luxury. Nah, sebelum itu mampir dulu ke dalam kantor. Oh, kita lihat kantornya ya. Ada hal yang lucu. Apa tuh? Gue punya ide. Apa? Ada lah, ayo lihat dulu ke kantor. Emang otaknya out of the box lah pokoknya orang ini. Tapi kalau lo lihat nih, dari bangunan, warna, eye-catching nggak? Eye-catching banget, nyambung sama busnya gitu. Jadi pas masuk, banget ya? Iya, kayak apa ya, orang tuh betah gitu. Nah, niat gitu loh. Biar langsung deal. Ayo. Assalamualaikum. Nah, ini keren ya. Ada gambar unik. Oh, ini ya? Mural. Lucu ya? Lucu kan? Ini yang ada di livery bisnya juga kan? Ada. Tapi dituangin ke sini. Iya. Keren. Jadi ini punakawan. Oh. Nah, pertanyaannya, kenapa kodenya APR? Nama gue April. Oh gitu. Jadi sesimpel itu aja sebenarnya. Sesimpel itu. Menandakan. Oh, oke. Menandakan. Jadi dari 101 kan? Sampai 115 sekarang. 112. Enggak, beda. Kalau yang Big Bus itu 101 diawali dengan angka 1 karena harapannya itu akan ada ratusan. Wih. Amin. Jadi udah 101 sampai 108. 108. Big Bus. Yang Big Bus. Oke. Terus yang medium dari angka 0. Dari 00. 0.
Oke. Jadi 001 sampai 00. 99. Amin. Oh iya dong kan. Amin. Mulai dari 00 jadi 099 ya. 007 0099 bener. RP sampai 007 doang. Enggak. 99 dong, langsung paling atas. Amin. Karena gue jagonya di Big Bus. Oh gitu ya. Berarti busnya sampai 999. Maunya sih lebih ya. Lihat pangsa pasar ntar. Oke, jadi ini lobby. Ini lobby. Oh, resepsionis lah ibaratnya. Resepsionis. Sebelah sini. Jadi kalau ada tamu mau deal, mau lihat unit, pokoknya ini lobby untuk mereka supaya lebih enjoy lah untuk tanya-tanya harga. Nyaman sih, ada AC-nya. Ada. Tempat duduknya rapi. Yes. Terus apa lagi di sini? Apa yang lu pengen tahu? Di atas apa? Di atas itu khusus untuk administrasi. Oh, admin. Lu mau lihat ke atas? Kalau boleh. Ya, ayolah. tapi jangan kaget ya, masih belum lengkap semua. Oh iya kan masih Karena baru masih kan? Baru. Jadi kapan sih ini garasi? Ini jadi baru 1 bulan lalu. Oh, baru 1 bulan. Wajar, masih belum inilah. Belum baru tertata. 1 bulan lalu. Oke. Wih, muralnya sampai atas ini ya? Iya, nyambung. Oh, ini ruang admin. Ih, keren banget. Nah, jadi ini memang ruang khusus administrasi. Terus sama untuk rapat. Oh, rapat di sini. Terus ada buat nyimpen selimut itu ya? Iya, nyimpen. Ya lu tau lah kalau pariwisata itu nggak terlalu banyak tetek bengek. Jadi cuma segitu udah cukup. Semuanya udah ketampung di situ ya. Terus kalau untuk yang lain-lain ya ada di gudang, di gudang bawah. Spare part gitu ya? Spare part, iya, kayak gitu-gitu. Gila, nyaman banget. Ada pantry, jadi kalau ada rapat orang juga nyaman gitu kan. Nyaman banget ya kantor ya? Betah dong tiap hari di kantor ya? Kan biar gaya anak muda gitu loh. Milenial ya? Milenial bener. Terus apa lagi di sini? Apa ya, paling ruangan gua. Oh, ruangan di atas? Enggak ada di sini. Mau dibedah juga atau? Yuk. Jadi ada rahasia dapur kan kita nggak ada, nyaman. Oh, gua kasih lihat dulu nih. Ada apa nih di sini? Ini biasanya tempat aku kalau mencari inspirasi. Terus kalau seandainya aku nggak cukup waktu di rumah pagi-pagi banget gitu ya, aku harus udah prepare di kantor. Aku biasanya nyolong-nyolong latihan di sini, workout. Olahraga. Biasanya jam 5:30 aku udah nyampe sini latihan. Kayak rajin banget ya, 5:30 udah di sini. Kalau semuanya di sini ada yang harus aku pagi banget gitu. Oke. Tapi kan biasanya di rumah. Tuh, adem kan? Iya, enak banget ya. Terus aku bisa mantau juga ngelihat dari sini. Ngeliatin lagi pada bersih-bersih bus ya. Lagi dibersihin bro, terus kayak gitu. Terus sekarang asik sih. Kita ke ruangan. Oke. Berantakan guys, sorry. Assalamualaikum. Silahkan. Oh, ini ruangannya. Silakan masuk. Enak ya? Jadi seperti ini. Nyaman ya ruangannya ya? Nyaman. Ada CCTV-nya tuh. Harus kalau CCTV. Jangan kasih lihat, bahaya. Tertahu di mana aja. Tahu. Lo sendiri baru ini ya ke Bagong Pusat? Belum pernah ya? Belum pernah. Kedepannya pernah. Masuknya belum pernah. Belum. Oke. Karena aku mau jelasin kalau yang di Jalan Karya Timur nomor 74 Kota Malang ini khusus divisi pariwisata. Pariwisata toh ya di sini ya. Soalnya kadang orang itu suka mess up gitu. Suka apa sih? Mikirnya keliru. ya. Satu. Benar, kita satu PT. PT Bagong DKK Makmur, satu owner gitu. Cuman kalau yang warnanya biru itu udah di sini hanya pariwisata. Banyak yang nanya kadang masalah AKDP, jadwal dan segala macem kayak padahal gitu. Kan beda ya. Beda. Ini pariwisata tok pokoknya. Kalau yang AKDP itu ada di Kepanjen. Semua pusatnya di sana kan, AKDP. Pusatnya ada di Kepanjen. Ya. Mereka juga punya pariwisata, tapi yang lebih banyak medium. Oh, okay. Yang warnanya putih tapi ya. Warnanya putih. Putih. Yang udah lama. Nah, yang biru di sini. Yang makanya biru Bagong Biru Pariwisata di sini. Jadi jangan ketukar. Nanya AKDP bukan ke sini. Jangan. Ke Kepanjen. Berada di apa nih namanya ruang karaoke dari bus Grong Senior. Grong Senior, menyebutnya agak susah ya. Grong Senior. Grong Senior, oke. Yes.
Jadi di ruangan ini enak banget ya. Dan di sini kita mau ngobrol-ngobrol sama Kak April. Kita mau nanya-nanya sesuatu yang banyak banget sebenarnya agak rancu di luar sana ya. Dan kita mau tanya-tanya dia, kebenarannya seperti apa. Yang pertama, kenapa sekarang ada di Bagong Biru Pariwisata? Kenapa tiba-tiba kok? Dulu kan Mbak April tuh Akas Green, terus juga ya berkecimpung di Akas Green lah pokoknya. Tiba-tiba kok ada di Bagong Biru Pariwisata. Tuh gimana ceritanya sebenarnya? Jadi kalau beberapa tahun yang lalu atau awal mula aku gabung di Akas Green. Oh, ini jauh banget nih. Jauh banget. Oke. Nggak apa-apa. Aku selalu menjelaskan bahwasannya Akas Green itu adalah ownernya adikku sendiri. Oke. Ya, ownernya adikku. Itu udah jelas banget. Aku diperbantukan di situ untuk di operasional. Nah, masa kerja yang tidak menentu. Dalam arti, pada saat itu hanya diperbantukan untuk membantu adikku di bagian manajemen, aku yang di operasional terjun. Oke. Nah, berawal dari 3 bulan, ya, terus tambah lagi 6 bulan, sampai akhirnya bertahun-tahun. Setelah itu, aku udah ada perjanjian nih sebelumnya sama adikku yang Butria, bahwasanya nanti ya Dek ya, kalau kamu udah nikah, udah punya suami, berarti daripada rancu, gimana pun kan punya adik ya, udah ada suami, suamimu yang harus di posisi saya, membantu. Iya, membantu. Nah, itu terjadilah akhirnya pernikahan adikku sama adik ipar itu 2019. 2019 loh. Pas pandemi dong? Sebelum pandemi. Pandemi itu kan 2020 ya. Nah, 2019 bulan Juni. Terus aku udah ngobrol nih, berarti ntar 2020 gue pensiun nih. Ya kan? 2020 gue pensiun dan ternyata ada pandemik. Nah, di pandemik itu momen dimana peralihan. Karena di dunia kita ini kan nggak mudah. Iya, nggak mudah. Semuanya gue aktif terus tahu-tahu ada adik ipar masuk terus lu udah ngerti ya begini-begini, nggak mungkin gitu. Akhirnya masa pandemik itu yang bis nggak ada yang jalan ya kan, posisi yang bener-bener wow down banget. Itu momen bagus gue untuk translate lah, mentransfer ilmu. I see. Karena belum aktif sekali, akhirnya dalam masa 1 tahun itu adik ipar alhamdulillah udah paham betul. 2021 benar-benar masa tugasku selesai. Tapi nggak ada yang tahu. Kecuali keluarga atau orang-orang kantor. Ya. Karena apa? For what? Buat apa? Buat apa? Toh memang nggak ada masalah. Nggak ada masalah dan itu kan internal ya sebenarnya. Jadi buat apa aku? Gue udah selesai ya, gue udah selesai, nggak ada. Dan kalau ada masalah juga pasti dari pihak adikku akan berkoar-koar dong di luaran bahwa kakak gue udah nggak kerja ya di sini. Bla bla bla, kan biasanya gitu kan orang kalau konfirmasi kalau ada something happen ya. Tapi kan kita kedua belah pihak nggak ada apa-apa. So all fine gitu. Akhirnya 2021 aku udah fix ya. Makanya gue aktif YouTube. Nge-YouTube waktu itu kan. Ingat kan? Karena gue tetap pingin otak ini bekerja. Nggak gitu. mau nganggur lah pokoknya. Enggak lah, kita ini pekerja. Betul. Kita ini pekerja, petarung, pejuang. Ya, meskipun gue cewek gitu kan. Gak ada yang nafkain bro. Colongan. Jadi gue harus berjuang sendiri gitu. Pada akhirnya terus kenalah dengan namanya YouTube. Gue akuin memang gue tahu YouTube itu yang pertama dari Mas Rian Mahendra, kedua dari siapa, Ko Antoni Sumber Alam. Nah dari situ-situ beliau-beliau ini ngajarin gitu loh bahwasannya Kakak Enyon kayak gitu-gitu, lu coba deh nge-YouTube. Rame pasti. Rame, karena di dunia transportasi, perempuan terjun di dunia laki-laki yang notabene bukan hanya pajangan. Bahwa saya memahami dunia itu. Betul. Ya, ngerti saya lapangan, tahu, ngerti lapangan, tahu unit dan segala macam. Oh ya wes, coba-coba. Ternyata booming. Booming sekali pada waktu pandemi itu. Pasti pada buka-buka berita Aprilia gitu, Cie. Sombong dikit gak apa-apa ya. Sampai centang biru pas pandemi nggak sih? Pas pandemi. Oh iya. Kaget ya, udah centang biru aja. Lu tahu nggak? Banget. Lu tahu nggak? Gue dapet silver play button dalam waktu 3 bulan. Dan gue nggak punya namanya konsep. Benar-benar. Gue nggak tahu. Ya kalau lu ngelihat dari awal aja kan? Kayak daily vlog doang. Nah pada akhirnya gue udah, yaudah deh gue capek nih di dunia ini gitu kan, gue pengen gini. Tapi ya namanya kita udah ada passion di dunia transportasi, akhirnya ada masa dimana kok gue pengen balik ya. Iya pasti. Akhirnya gue pengen nih, akhirnya cerita punya cerita, kan gue juga kenal sama M-Trans, ya lingkungan gue sendiri lah. Iya, circle ya. Medium mau dijual 2 unit, terus gue mikir daripada gue ikut lagi Akas Green, nanti
kayak gimana-gimana, gue nggak mau. Akhirnya gue pengen belilah mediumnya, mau gue bikin pariwisata sendiri di Malang. Lah kok dilalah, ternyata M-Trans diakuisisi sama Bagong, gitu loh. Nah, itulah start cerita, akhirnya aku ditawarin. Gitu loh, ditawarin terus, oh ya boleh juga ya. Dan lokasinya di Kota Malang. Di rumah lah ya. Di rumah sendiri gitu kan. Ya alhamdulillah Pak Budi, owner Bagong Pariwisata ini mempercayakan lah, memberikan tanggung jawab ke aku untuk ngurus 100% Bagong Biru Pariwisata. Divisi khusus ini ya. Aku nggak punya hak untuk tahu, kasih info apa masalah M-Trans, masalah Bagong Kepanjen nggak. Aku khusus di divisi Bagong Biru Pariwisata. Seperti itu. Betul. Itu start 2022. Nah, 2022. Aku bergabung di Bagong Biru Pariwisata 2022 Desember. Akhir tahun kemarin ya berarti? Akhir tahun banget. Oke. Nah, jadi nggak ada tuh yang katanya A keluar, B keluar. Enggak. Beda jauh. Aku duluan. Iya. Nggak pengen mengklarifikasi atau apa gitu, emang enggak ya? For what? Iya sih. Sekarang gini loh. Itu juga yang aku lakukan sih. Sekarang gini, lu dituduh A, B, C, D, lu nggak ngelakuin, tenang bro. Iya. Yang di atas udah pasti jawab. Betul. Lu mau klarifikasi kayak gimana pun, lu salah di mata orang yang nggak suka akan tetap salah. Betul. Di mata, yang penting gue satu, keluarga gue aja. Betul. Jangan sampai kalau sampai keluarga gue yang sampai nggak percaya sama gue, itu akan jadi masalah. Betul. Tapi kalau orang luar, gue go ahead. Iya, toh mereka nggak ngasih kita makan juga. Bukan kita hanya nggak itu. nyari uang dari mereka juga. Bener, kayak gitu. Itulah. Emang banyak orang begitulah. Tapi emang maksudnya nggak dijadiin beban pikiran gitu. Oh, no. Kalau pikiran ya pasti kepikiran. Gue nggak munafik, adalah beberapa berita yang, ih kok gini banget ya gitu. Tapi pada akhirnya gue balik lagi ke diri gue. Gue public figure. Mau nggak mau, apa yang gue tanam pasti akan gue tuai. Betul. Makanya sesuatu hal yang berhubungan dengan sosial media, gue akan nanam sebaik mungkin supaya gue tuainya juga baik. Betul, benar. Gitu loh. Benar. Itu yang harus terjadi gitu. Betul. Dan sekarang emang kita harus lebih hati-hati banget sih. Banget. Kita kadang posting salah dikit, kayak ngetik salah dikit tuh langsung dihujatnya habis-habisan. Iya. Ngeri Lu banget. nulis 10, keliru 1 aja udah jadi masalah gede gitu kan. Bener. Nah, balik lagi ke Bagong. Banyak banget teman-teman mungkin, gue juga nggak tahu nama Bagong tuh dari mana sih sebenarnya. Kenapa namanya Bagong gitu? Kalau nama Bagong sendiri, pertama Bagong itu adalah dari sekian punakawan, dari sekian perwayangan yang benar-benar melayani dengan baik. Jadi harapannya, kalau yang tak rangkum, harapannya pengen Bagong PT Bagong Dika Makmur ini juga melayani customernya dengan baik dan setulus hati. Nah, Bagong Biru Pariwisata juga makin besar. Amin. Orderannya makin banyak. Amin. Yang domisili Malang bisa langsung hubungi Mbak April atau Mas Heri Mas Heri, langsung telepon aja Bagong Biru Pariwisata. Nomor teleponnya nanti dicantumin. Terima kasih sudah boleh main ke sini. Sama-sama. Karena banyak banget teman-teman yang bilang, kenapa sih nggak main ke Bagong Biru? Padahal kan ada Mbak April, terus di Malang juga. Akhirnya kita main ke sini dan garasinya bagus, enak banget kalau misal customer datang mau survei, mau apa. Thank you. Enak sekali. Jadi buat teman-teman yang mau cobain bus Bagong Biru Pariwisata, langsung aja telepon ke sini ya. Di WhatsApp, di telepon bisa. Terima kasih. Thank you. Sampai Sama-sama. ketemu lagi di lain waktu. Oke? Thank you.